Kalau sekarang sudah terdengar? Sudah, Kak. Ya. Nah, ini isolasi dari isolasi protein dari sampel darah. Nah, kalau sampel darah itu yang kita ambil adalah serumnya. Jadi setelah kita mengambil eh, mengambil darah, kemudian dimasukkan ke tabung. Tabungnya itu yang warnanya putih, tutupnya itu merah itu tanpa EDTA, kemudian disentrifuse, kemudian diambil yang warnanya bening ini atau kuning-kuning seperti ini. Jadi ada dua warna, ada yang putih sama yang warnanya merah. Kalau merah itu adalah eritrositnya. Nah, kemudian serum ini sebenarnya sudah bisa digunakan untuk protein. Itu sebenarnya kan protein serum itu. Tapi di sini dilakukan isolasi isolasi yang khusus untuk protein karena kan ini masih ada di dalamnya ini masih ada DNA-nya juga, kemudian masih ada inti selnya, kemudian juga ada apa itu kalau ada inti sel, kemudian ada debris-debris dari leukosit itu masih ada sehingga perlu dilakukan isolasi. Tetapi kalau ini di running itu juga bisa. Tambahkan PPST, Nah, ini PMSF, ditambahkan sama PBST, T-nya itu twin. Ada PMSF. PMSF itu inhibitor protease. Nah, jadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di semua tangan kita, baju kita yang dari luar itu ada protease. Ada juga RNase. Itu adalah enzim-enzim pendegradasi protein dan juga RNA. Nah, kemudian di sini PMSF ini fungsinya untuk menghambat kerja dari protease dan juga kita pakai sarung tangan untuk melindungi agar proteasenya tidak mengenai sampel sehingga sampel proteinnya nanti dapat diisolasi secara optimum. Nah, kalau PBST ini T itu twin itu adalah deterjen. Nah, seperti SDS, kemudian juga CTAB pada sebelumnya deterjen itu semuanya fungsinya sama, yaitu untuk menggembungkan sel agar selnya itu pecah untuk mempermudah lisis sel. Kalau PBS itu fosfat buffer salin. Nah, ini buffer yang digunakan untuk mempertahankan integritas dari protein tersebut. Jadi proteinnya tidak mudah terdegradasi, jadi perlu adanya buffer. kali volume. Dari total volume serum yang diambil 100 mikrolit jadi 500 mikrolit. Nah, ini ditambahnya 5 kali volume dari serum. Setelah dicampurkan, kita lakukan sonikasi. Nah, ini sonikasi. Alatnya seperti ini. Ini itu bisa digunakan untuk menggerus sebenarnya. Jadi untuk memecahkan sel. Jadi kalau kalian baca itu proses penghancuran sel itu ada secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, kalau kimiawi itu ya penambahan deterjen, kemudian enzim, kemudian bahan-bahan kimia yang dapat merusak sel, dapat memecahkan dinding sel maupun membran sel. Kalau secara mekanik itu dapat digerus dengan mortar dan pestle. Kalau misalnya dengan sampelnya tanaman ataupun organ. Kalau bakteri ataupun sel seperti ini kan juga sel lain yang dikultur itu kalau kalian ngambil mata kuliah kultur jaringan hewan, itu bisa menggunakan ini namanya sonikator. Nah, nanti dia akan bergerak kemudian dapat memecahkan ini. Selama kurang lebih 10 menit. Ada juga itu alat yang lebih kecil dari ini. Jadi biasanya yang ini digunakan dengan tabungnya ini kekecilan. Jadi biasanya menggunakan yang 15 mili atau 50 mili.
Nah, sehingga dia dapat masuk dan menghancurkan secara optimum. Kalau seperti ini, perlu digunakan yang lebih kecil lagi. Jika alat sudah digunakan, dibersihkan biasa dengan alkohol. Setelah tadi disonikasi, selanjutnya adalah di sentrifuge selama 6000 rpm, kecepatan 6000 rpm. Nah, jadi yang kedua disentrifugasi, sama seperti isolasi DNA. Prinsipnya sebenarnya sama. Yang pertama itu adalah homogenasi dan juga penghancuran sel, pelisihan sel. Yang kemudian vaksinasi. Vaksinasi ini pemisahan. Pemisahnya dengan apa? Dengan sentrifugasi. Nah, kalau DNA tanaman kemarin kan 13.000 rpm, 4 derajat selama 10 menit. Kalau yang protein ini cukup 6.000 rpm. Kenapa kok lebih rendah? Karena DNA dan protein itu berat molekulnya kan lebih besar protein, sehingga kecepatan sentrifugasinya dia lebih rendah. 15 menit dan suhunya 25 derajat Celcius. Nah, ini semuanya harus di preparasinya di es ya, kalau apa itu, kalau protein itu. Menaruhnya juga harus seimbang antara sisi sana. Nah, ini cara penggunaan sentrifus itu ada yang sebelum dimasukkan itu ditimbang dulu agar sama, jadi harus seimbang. Sudah tertutup. Kita jalankan. Di sini terbentuk supernatan yang di atas dan endapan. Endapannya itu hampir tidak terlihat karena terlihat tipis sekali, dan supernatan yang paling atas yang akan diambil. Ini setelah direbus, kita ambil sebagian atas yang supernatan. Karena endapannya terlihat sangat tipis sekali, kita kirakan aja, jadi ambil yang bagian paling atas. Nah, ini yang diambil supernatan karena proteinnya berada di dalam supernatan. Sebenarnya di pelet itu juga ada proteinnya. Jadi ada protein di sini tuh ada dua, ada yang soluble sama insoluble. Nah, protein yang soluble itu yang terlarut. Jadi protein-protein yang ada di sitoplasma itu semua adalah protein soluble. Karena ketika dihancurkan, dia akan larut dengan buffer. Kemudian kalau yang insoluble itu yang ada di pelet. Kalau yang ada di pelet itu, dia adalah protein membran biasanya. Kemudian juga ada di membran sel, kemudian peptidoglikan, dan seterusnya, yang itu berfungsi untuk, kalau di running itu ada, itu berada di pelet. Kita lanjutkan untuk sampel serum berikutnya.
serum yang sudah dipisahkan dari supernatan tadi kita tambahkan dengan etanol absolut. Jadi etanol absolutnya itu yang sudah dipisah. Seperti ini. Jadi membentuk dua lapisan dari bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini didiamkan selama overnight, semalam, di suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini namanya proses presipitasi atau pengendapan dengan etanol absolut. Kalian kalau lihat ini ada yang berwarna keruh kan, dan juga berwarna bening. Nah, protein itu dia akan menjadi satu, presipitasi, akan melakukan pengendapan. Nanti yang warnanya keruh ini dia yang menjadi proteinnya. Kemudian ini diinkubasi di suhu es untuk mempercepat atau mengoptimalkan proses pengendapan protein. Nantinya kemudian sentrifus untuk didapatkan peletnya. Sampai nanti kita sentrifus lagi. Setelah disimpan selama overnight di suhu overnight itu semalam ya, jadi bisa misalnya kalau kerja jam 4 itu bisa pagi bisa, jadi hanya semalam saja. Kalau untuk jamnya itu tergantung ya, kalau seperti ini tidak ada pengaruh jam sih, tapi kalau misalnya untuk isolasi bakteri itu ada jamnya, itu tidak boleh lebih dari 18 jam karena selnya akan mati. Nah, kalau yang untuk penyimpanan untuk presipitasi ini bisa lebih dari 18 jam bisa. 4 derajat kita masukkan ke dalam sentrifus. Kita sentrifus dengan kecepatan 10.000 rpm 15 menit dan suhu ruang 25 derajat. Sentrifus ini terbentuk endapan dari total sampel serum yang kita isolasi protein isolatnya. Jadi yang diambil ini adalah endapan yang pelet yang terbentuk di tube ini. Nanti ini yang diambil. Jadi kita buang supernatan yang di atasnya ini, bagian atasnya ini. Jadi setelah ini semua dibuang supernatannya dan kita dapatkan endapan, kita kering anginkan dulu hingga sisa-sisa etanol yang masih ada di tube ini hilang. Ini masih di proses kering angin kurang lebih 30 menit sampai bau sisa etanol yang tadi membentuk endapan ini benar-benar hilang. Setelah sisa etanolnya benar-benar hilang dan tidak terbau, tercium lagi, dan proses pengeringannya selesai, kita tambahkan Tris CL pH 6,8 sebanyak 50 mikroliter. Ini TCL 50 mikroliter kita tambahkan.
Setelah ditambahkan 3Cl 6,8, kita mix gentle biasa aja hingga tercampur, hingga terhomogenasi. Dari sini kita sudah mendapatkan isolat protein dari serum. Nah, itu salah satu isolasi protein dari serum. Untuk video hari ini hanya dari serum saja yang disiapkan asisten. Kira-kira ada yang tanyakan apa enggak? Sudah jelas semua ya? Permisi Bu. Ya. Iya, saya Lydia dari kelas B, izin tanya. Eh, Sebelum didiamkan overnight dalam suhu 4 derajat Celcius itu kan diberikan etanol absolut ya Bu. Itu saya kurang jelas mendengarnya meskipun sudah putar berkali-kali. Itu berapa banyak ya Bu ya ditambahkan etanolnya? Nah, biasanya ini 2,5 kali volume. Contoh, kalau misalnya punya supernatanya itu 200, berarti kalau 2,5 kali volumenya supernatan, berapa kira-kira? 2,5 kali 200 mikroliter. 500. Iya, 500. Jadi ditambahkan 500 mikroliter. Jadi makanya setiap kali mengerjakan, nanti kalau ada apa nanti di semester lanjut, dia di semester 6 sepertinya. Semester 6 itu ada namanya mata kuliah TABM. Nah, lanjutan dari biomol ini, itu mata kuliah pilihan. Nanti ada apa itu? Prakteknya langsung. Kalau sudah offline praktikum luring, nanti ada prakteknya langsung. Jadi untuk isolasi DNA itu seperti apa, kalau melakukan langsung di lab, kemudian uji kuantitatif dan kualitatif, DNA maupun protein, jadi bisa dilakukan langsung. Nah, kalau yang di TABM itu juga ada PCR. PCR itu uji lanjut dari DNA. Kalau yang kita pelajari kemarin kan hanya ekstraksi sama uji kualitatif dan kuantitatif. Kalau nanti di TABM kita akan belajar bagaimana caranya mengcopy gen. Jadi kalau kalian pelajari di biomol itu ada replikasi DNA, maka yang di TABM itu adalah bagaimana cara mereplikasi DNA di laboratorium. Itu disebut sebagai PCR atau polymerase chain reaction untuk mengcopy gen. Itu. Jadi kalau di dalam sel itu ada replikasi, kalau di luar sel itu ada namanya PCR. Kemudian analis selanjutnya juga ada Western blotting, kemudian juga ada SDS Page, nanti dipelajari di TABM. Kalau yang di sini hanya uji kuantitatif dan juga caranya mengekstraksi. Jadi prinsip-prinsipnya itu sebenarnya telah disampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Kan protein itu sangat sensitif ya, tidak boleh terkena panas, karena kan kalau yang kemarin disampaikan, kalau dia terkena panas, maka dia akan break. Seperti pada protein, pada telur itu kan, dia akan pecah kan. Nah, makanya yang di sini, di praktikum itu digunakan es, agar untuk menjaga agar dia tidak terdenaturasi. Denaturasi itu akibat dipanaskan, kemudian akibat kena pemanasan temperatur yang tinggi itu menyebabkan break sehingga dia terdenaturasi. Gitu. Sehingga penyimpanannya dilakukan di es. Gimana? Sudah jelas, Lydia? Sudah Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan?
Jadi untuk proses bahan-bahan kimia itu sebenarnya itu semuanya itu fungsinya sama. Misalnya kalau kita itu tidak ada suatu bahan yang harusnya standar misalnya di metode itu kita tidak punya. Kemudian kita cari fungsinya apa, prinsipnya apa. Apapun yang kita lakukan di praktikum itu sebenarnya mempelajari prinsip dulu. Jadi prinsipnya apa sih? Oh, prinsipnya homogenasi. Homogenasi itu dengan apa? Kemudian pemecahan itu dengan apa gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau dengan deterjen yang punya apa? Kalau tidak ada SDS, kalau tidak ada Twin, terus kemudian kalau tidak ada CTAB, apa yang digunakan gitu. Kita harus cari yang punya fungsi sebagai PBS itu apa, yang punya fungsi sebagai deterjen itu apa gitu. Kemudian buffer, sebenarnya semua buffer itu punya fungsi yang sama. Nah, kenapa kalau kita itu menggunakan buffer TRIS, buffer PBS yang berbeda itu ya? Itu karena sebenarnya buffer itu disesuaikan dengan pH. Jadi kalau TRIS itu punya pH rentan itu yang beragam. Jadi dia itu stabil pada pH 8 sampai pH 11, misal seperti itu untuk TRIS. Jadi kalau kita itu perlunya pH 8 sampai pH 11, kita bisa mensubstitusinya dengan TRIS, tidak harus menggunakan PBS. Nah, kalau PBS kita cari dia rentan pH-nya itu berapa. Misalnya protein yang kita seperti yang saya pernah lakukan itu ada 2 jenis TRIS sama PBS yang kemudian itu saya melakukan isolasi protein rekombinan. Nah, protein target saya ini pada pH 7. Nah, saya itu mencoba beberapa pH dari pH 5 karena sebelumnya saya tidak tahu nih proteinnya itu pada pH berapa. Kemudian diprediksi secara in silico. Nah, kemudian baru tahu kalau pH-nya itu kira-kira sekitar 6 sampai 7. Nah, setelah 6 sampai 7 itu saya coba ada beberapa pH, ada buffer sitrat, kemudian buffer fosfat, kemudian buffer tris. Kira-kira mana sih yang paling bagus gitu. Oh, ternyata pH yang paling bagus itu adalah tris seperti itu. Jadi saya menggunakan selanjutnya untuk buffernya buffer tris. Kalau misalnya ada protein itu yang dia sifatnya itu asam, misalnya di pH 6 atau pH 5,5. Jadi kita sesuaikan pH-nya. pH yang digunakan itu adalah pH yang cocok atau optimum untuk protein target kita. Itu. Kemudian di sini itu yang penting juga adalah PMSF. Yang seperti saya katakan tadi sebagai inhibitor protease. Nah, kalau PMSF tidak ada, kita bagaimana? Kita cari. Kan sangat banyak itu. Di internet kan kita bisa searching inhibitor protease itu apa saja sih senyawa-senyawanya. Jadi ada aminokarba sulfat atau apa gitu juga itu fungsinya sebagai inhibitor protease. Jadi sangat banyak. Kemudian proses presipitasi. Kalau fraksinasi itu kan pemisahan itu jelas menggunakan sentrifuge. Kalau presipitasi misalnya, nah kalau presipitasi itu kan mengendapkan, ada beberapa cara. Kalau misalnya tadi di soal itu ada salting out. Sebenarnya salting out itu kan salt itu kan garam. Jadi penggunaan garam konsentrasi tinggi agar si protein itu keluar gitu. Kemudian biasanya menggunakan amonium sulfat kalau untuk protein. Nah, kemudian nanti itu proteinnya akan terpresipitasi. Terus kemudian kita lakukan namanya difusi untuk menghilangkan garam-garam itu. Jadi sangat banyak sekali.
Permisi, Bu. Iya, Iya, perkenalkan nama saya Puspa dari kelas Biologi C izin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan kalau misalnya sampelnya itu apa disimpan selama overnight gitu dalam suhu es. Nah, itu selanjutnya dilakukan sentrifugasi. Nah, itu apakah kita nunggu sampelnya itu dingin agak agak nggak sedikit beku dulu atau langsung aja disentrifugasi ya, Bu? Terima kasih. oh ya kalau etanol itu disimpan di freezer itu tidak membeku. Kan kalau freezer itu kan minus 20 ya. Nah, kalau etanol itu punya titik titik beku itu yang tidak lebih dari itu, jadi dia sifatnya tidak membeku. Jadi bisa langsung disentrifugasi. Kalau biasanya diletakkan di suhu ruang sebentar, kemudian disentrifugasi. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Permisi Kak, Ya, silakan. mohon maaf saya Muhammad Wisam izin bertanya. Ya. Pada teknik isolasi protein ini kan memiliki 2 kali sentrifugasi ya. Pada sentrifugasi yang 6000 rpm itu kan agar proteinnya itu tidak rusak nantinya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang 10.000 rpm. Nah, apakah ada fungsi yang berbeda gitu ya Kak? Mohon maaf. Ya, sentrifugasi itu bukan untuk agar proteinnya tidak rusak, tetapi fungsinya untuk fraksinasi atau memisahkan berdasarkan berat molekul. Jadi kan kalau kita itu isolasi tadi kan di serum itu kan atau di sampel yang lain ketika setelah penggerusan itu kan ada debris sel, kemudian juga ada kontaminan-kontaminan lain. Di situ masih ada DNA-nya, kemudian ada protein, kemudian kalau di tanaman ada polisakaridanya. Nah, itu dilakukan pemisahan. Jadi sentrifugasi di sini fungsinya untuk pemisahan berdasarkan berat molekul. Kemudian kan tadi diambil supernatannya. Nah, sisa-sisa debris sel sama protein itu dia lebih berat sisa debris sel, sisa-sisa dari debris sel, sehingga debris selnya itu berada di bawah sebagai pelet. Kalau protein karena dia berat molekulnya lebih ringan daripada debris, maka dia akan berada di atas di bagian supernatan. Nah, selanjutnya yang di supernatan ini diambil. Kemudian yang kedua tadi kan dilakukan yang 10.000 itu agar itu setelah presipitasi kan ya. Nah, itu untuk memisahkan antara etanol yang tidak kan ketika proses presipitasi itu maka protein akan membentuk endapan. Nah, setelah membentuk endapan, kemudian itu kan kalau disentrifus akan terpisah jadi 2. Jadi ada protein, ada barangkali sisa-sisa dari yang terlarut dengan etanol itu akan berada di atas karena dia lebih rendah berat molekulnya. Sehingga yang diambil adalah yang di bagian peletnya itu. Jadi sentrifugasi ini yang pertama dan kedua itu fungsinya sama untuk fraksinasi, pemisahan. Nah, kalau kecepatannya ada yang rendah, ada yang tinggi, itu karena yang kecepatan tinggi itu digunakan untuk proses sentrifugasinya agar dia lebih optimum untuk pemisahan misalnya protein dari molekul DNA yang masih terikat di situ. Nah, kalau DNA dengan protein kan lebih beratan protein sehingga dia berada di bawah. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Ada lagi?
Permisi, Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Ya, saya Rabiatul Adawiyah dari kelas A, izin bertanya. Kan untuk sampel tadi yang digunakan adalah serum yang diambil dari sampel darah. Nah, pada saat di laboratorium itu, apakah kita apakah kita mensentrifugasi sendiri untuk sampel darahnya, kemudian diambil serumnya, atau kita sudah dapat serumnya begitu, Bu? Terima kasih. Ya, kita sentrifug sendiri. Jadi disentrifugasi sendiri untuk mendapatkan serum itu. Kalau boleh tahu, sentrifugasinya itu di kecepatan berapa, kemudian suhunya berapa, Bu, untuk sampel darah? Kalau tidak salah sekitar 2.500 sampai 3.500 ya. Kalau untuk sampel darah untuk mendapatkan serum itu. Kalau suhunya biasanya suhu 4 derajat. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Sambil saya coba cross check ya kira-kira berapa. Nah, ini ada yang menyebutkan kalau pengambilan serum itu dilakukan di sentrifugasi dengan 3.000 rpm. 3.000 rpm 15 menit. Kalau ini di suhu ruang. Ada lagi yang ditanyakan? Iya Ibu, saya izin tanya lagi. Iya, saya Lydia dari kelas B. Boleh tanya soal pretest tadi ya Bu ya? Oh iya, silakan. Di salah satu soal itu kan mengenai hasil akhir isolasi protein tersebut dapat digunakan untuk uji selanjutnya ya Bu ya. Itu saya kurang familiar gitu Bu dengan uji-uji tersebut. Boleh dijelaskan ya Bu ya untuk masing-masing ujinya itu untuk apa? Oh iya. Nah, jadi kalau kita itu sudah punya protein, nanti digunakan untuk apa gitu ya. Bisa dilakukan uji kuantitatif. Uji kuantitatif itu nanti untuk pertemuan selanjutnya untuk mengukur konsentrasi protein. Jadi ada uji Bradford, kemudian ada uji Biuret, ada uji Lowry, kemudian juga ada sentrifugasi. Itu masing-masing punya prinsipnya masing-masing. Jadi kalau yang uji langsung di spektrofotometri seperti pada DNA itu kan pada panjang gelombang 280. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, kalau 280 itu digunakan untuk dia akan menyerap cincin aromatik. Nah, cincin aromatik itu kan sebenarnya dimiliki oleh triptofan, kemudian juga dimiliki oleh tirosin gitu kan. Jadi hanya beberapa asam amino tertentu saja. Nah, kalau proteinnya itu triptofan sama tirosin atau cincin aromatiknya sangat banyak, maka serapannya akan tinggi. Jadi nilai absorbensinya akan tinggi. Nah, kemudian juga ada uji Bradford. Nah, masing-masing ini punya prinsip-prinsip yang sepertinya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada uji kualitatif. Nah, uji kualitatif ini ada namanya SDS-PAGE. Itu sodium dudesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Jadi elektroforesis yang seperti pada DNA itu kan terdapat pita-pita. Nah, kalau DNA ini pitanya kurang lebih hanya ada satu, tapi kalau untuk protein ini sekali running itu biasanya itu ada banyak pita-pitanya. Nah, ini didasarkan pada berat molekul kalau SDS-PAGE. Jadi ada SDS-nya.
SDS-nya ini fungsinya untuk mendenaturasi protein agar dia itu akan pitanya itu akan terpotong, kemudian dibantu juga dengan beta merkaptoetanol dan juga dengan pemanasan atau inkubasi pada suhu 100 derajat 5 menit untuk analisis SDS PAGE yang nantinya di dalam gelnya namanya poliakrilamid, itu akan membentuk pita-pita yang sangat banyak gitu. Nah, untuk contohnya saya carikan. Ini seperti contohnya. Nah, ini terlihat ya. Ini adalah SDS PAGE. Nah, ini biar dia warnanya biru-biru, ini ada pewarnanya namanya CBB atau Komasi Brilliant Blue Staining. Jadi diwarnai, ini gelnya. Kemudian ini ada markernya sebagai penggarisnya itu, yang kemudian nanti diukur ini diukur nilai RF-nya atau retention factor-nya. Ini kira-kira itu berapa nilainya, kemudian di standarisasi dengan markernya untuk mengetahui berat molekul. Misalnya ini berat molekulnya 67, kemudian ini 58, seperti itu. Kemudian yang nantinya kalau kita itu punya protein target, misalnya ini yang lebih tebal, kalau rekombinan itu kan biasanya diambil dari yang paling tebal, kemudian untuk diisolasi, jadi kita ini dipotong, kemudian diisolasi. Jadi isolasi protein itu tidak hanya, kalau yang kita lakukan tadi itu disebut sebagai isolasi total protein. Jadi semua protein itu akan diekstraksi. Mungkin lebih tepatnya ekstraksi ya, karena crude ekstrak atau protein total. Jadi semua protein yang ada di dalam sampel itu diisolasi ini. Ini contoh dari, jadi semuanya ini ada protein apapun, kalau di running itu ada pita-pitanya. Ini kan ada pita juga, tapi tipis. Kemudian juga ini ada yang sangat tebal, seperti itu. Ini namanya disebut sebagai SDS PAGE. Ada juga yang namanya itu 2 dimensi. Nah, ini SDS PAGE karena berdasarkan berat molekul. Kalau yang ini disebut 2 dimensi, di runningnya 2 kali. Jadi running SDS PAGE 1 dimensi, kemudian di running lagi dengan 2 dimensi. Tetapi kalau yang 2 dimensi ini hanya satu saja, satu sampel, biasanya satu gel ini, yang nantinya itu akan berdasarkan titik PI ini, atau isoelectric point. Jadi pH-nya itu akan menyesuaikan. Jadi misalnya ini protein A, pita ini satu ini, dia itu akan mencari pH yang sesuai. Misalnya protein A ini dia di pH 3, maka dia akan menuju ke pH 3. Nah, satu sampel ini kan proteinnya sangat banyak. Nah, dia akan berdasarkan pH-nya sendiri-sendiri, pH-nya masing-masing, berdasarkan pada berat molekulnya. Kalau misalnya berat molekulnya 30 kilodalton, kemudian pH-nya 5, berarti mungkin sekitar sini. Gitu. Jadi ini ada namanya 2 dimensi, gel elektroforesis. Kemudian juga tadi kan ada ELISA ya. Kalau ELISA itu adalah yang berdasarkan antibodi. Jadi ini, jadi protein crude ekstrak yang sudah diisolasi itu kemudian dimasukkan ke dalam well, kemudian nanti ditambahkan antibodi, kemudian ditambahkan reaksinya juga, kemudian ini prinsipnya. Nah, ini ada
ditambahkan substrat, nanti kemudian akan memancarkan warna yang berbeda. Nah, kemudian kalau sudah dipancarkan warna ini nanti diukur dengan spektrofotometri. Nah, kalau ini contohnya. Nah, kalau warnanya dia itu semakin pekat, berarti spektrofotometrinya kan semakin absorbansinya semakin tinggi. Yang kemudian nanti dihitung berapa ekspresi protein yang terdapat di situ. Kalau ini berdasarkan antibodinya, misalnya kalau kalian mengamati protein spesifik gitu dari fruit ekstrak atau protein total yang sudah kita isolasi tadi. Nah, kemudian berapa sih ekspresi protein A itu pada sampel A, B, C, D, dan seterusnya itu. Kita bisa menggunakan ini. Nah, kalau Western blotting itu sama prinsipnya dengan ELISA, tetapi dengan membran. Jadi kalau ini kan dengan well, ini namanya well, terus kemudian untuk mengamati ekspresi protein. Kalau Western blot, nah ini dengan membran. Jadi setelah SDS-Page, kemudian di blotting, kemudian nanti di immunostaining, prinsipnya sama dengan ELISA, kemudian nanti didapatkan ini membrannya ini akan pita-pita khusus yang hanya berikatan dengan antibodi yang kita labeli itu akan terekspresi ini, terlihat di membran. Seperti itu. Bagaimana? Yang bertanya tadi? Siapa tadi? Iya Bu, saya. Oh iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya tadi Bu Sri Widiarti mau menambahkan, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rati. Suara saya terdengar dari sana? Ya, terdengar Bu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Video yang tadi ditayangkan oleh asisten, ya sudah bisa dilihat ya sebelumnya, tentunya sudah belajar sebelumnya. Hari ini asisten memberikan klarifikasi atau mungkin penjelasan lebih terkait dengan video tersebut. Nah, pada praktikum biologi molekuler, ya, penekanannya atau mungkin target pembelajarannya di praktikum adalah dasar isolasi protein, ya, dan isolasi DNA, ya, beserta dengan uji kuantitatifnya, ya, Nah, itu tujuan utama pembelajaran dari praktikum biologi molekuler. Nah, praktikum biologi molekuler nanti selanjutnya bila berminat ada kelanjutannya di mata kuliah pilihan, gitu ya, teknik analisis biologi molekuler, gitu. Nah, karena ini adalah teknik dasar ya, karena untuk semester menengah gitu ya, bukan semester atas. Nah, sehingga bahasan-bahasannya adalah bahasan atau mungkin topiknya adalah topik yang nantinya dipakai dasar untuk TABM ya selanjutnya. Oke. Nah, terkait dengan topik protein, ya ada dua hal ya, dua topik proteinnya itu meliputi isolasi protein ya dan uji kuantitatif protein ya, uji kuantitatif. Nah, uji kuantitatif artinya adalah untuk melihat gitu ya. Jadi isolasi protein dan uji kuantitatif itu bukan dua hal yang berbeda. Itu adalah satu paket ya, satu paket.
pada saat kita melakukan isolasi protein itu belum selesai ya, sebelum kita melakukan uji kuantitatif protein. Mengapa belum selesai? Protein itu harus diketahui berapa jumlahnya, berapa kadarnya. Jadi uji kuantitatif di sini sekaligus juga berfungsi untuk melihat keberhasilan teknik isolasi yang dilakukan sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi isolasi protein dan uji kuantitatif protein, ya, itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau isolasi protein, ya, selalu dilanjutkan dengan uji kuantitatif protein, ya, bisa dengan menggunakan UV absorbansi, ya, yang kita diskusikan minggu lalu, bisa dengan menggunakan reagen, ya, reagen Biuret, reagen Bradford, reagen Lori, gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Mbak Asisten, ya, oleh Bu Ratih, ya, itu. Nah, oke, untuk uji kuantitatif gilirannya untuk minggu depan ya, untuk uji kuantitatif. Untuk minggu ini adalah terkait dengan isolasi protein. Nah, isolasi proteinnya di sini sudah dikenalkan, isolasi protein yang disertai dengan presipitasi, ya, yang disertai dengan presipitasi. Dalam hal ini adalah presipitasi protein. Nah, perlu diketahui bahwa untuk presipitasi protein ini adalah opsional, ya, opsional, tergantung dari tujuan penelitiannya. Bisa dilakukan, ya, ataupun tidak, ya, tidak wajib, ya, tergantung dari tujuan penelitiannya. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih luas, maka di sini isolasi proteinnya disertai dengan presipitasi protein, gitu ya, presipitasi atau prosedur presipitasi. Nah, terkait dengan prosedur presipitasi itu ada secara umum ada dua, ya, dua bahan yang dipakai untuk presipitasi. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan pelarut organik. Ya, tadi di video tadi adalah pelarut organik. Ya, tadi di pelarut organik tadi menggunakan apa, Wanda? Pelarut organiknya yang dipakai apa tadi, Wanda, di video? Etanol absolut, Bu. Betul, etanol absolut, ya. Oke, selain etanol absolut, apa saja sih pelarut organik itu selain etanol absolut? Robiatul, Robiatul. Kalau belum punya ide untuk menjawab, tidak apa-apa disampaikan. Belum ada ide, Bu, gitu ya, Robiatul, biar saya tidak menunggu. Kalau tidak salah tadi di pretest amonium sulfat, Bu. Amonium sulfat. Ya, amonium sulfat itu bukan pelarut organik, ya, bukan pelarut organik. Amonium sulfat itu adalah kelompok garam, ya, namanya garam amonium sulfat. Jadi garam itu tidak hanya NaCl, ya. Amonium sulfat itu adalah kelompok garam. Nah, oke, kita masih masuk di presipitasi dengan pelarut organik, ya. Oke, tadi dicontohkan adalah etanol, pelarut organik. Nah, pelarut organik yang lain adalah metanol. Nah, metanol juga bisa dipakai. Yang ketiga, bisa juga menggunakan aseton, ya, asetonnya, aseton. Nah, dari sisi safety, etanol lebih banyak dipakai, ya, safety karena lebih aman, tidak mudah terbakar dibandingkan dengan metanol, ya, metanol ataupun aseton, ya, sehingga mudah, sering dipakai, gitu ya. Nah, aseton opsional, ya, nah, itu pilihannya. Nah, oke, itu tadi adalah pelarut organik. Presipitasi menggunakan pelarut organik. Nah, presipitasi yang kedua adalah presipitasi menggunakan garam, garam jenuh. Garam yang sering dipakai namanya adalah garam amonium sulfat, ya, garam amonium sulfat. Nah, tadi dicontohkan adalah dengan menggunakan etanol, ya. Oke, di presipitasi tadi sudah disampaikan, ya,
bahwa presipitasi dengan etanol itu adalah untuk mempresipitasi atau istilahnya memisahkan soluble protein, ya. Jadi protein yang soluble larut air, nah dia akan terpresipitasi oleh etanol. Nah, jadi kalau di serum itu ada protein yang insoluble, tidak larut air, maka dia tidak ikut terpresipitasi dengan etanol, ya. Jadi kalau tadi itu yang mengendap, ya masih ingat ya tadi, mungkin juga bisa sekalian ditayangkan videonya Mbak Rate, mungkin sambil anak-anak bisa mengingat di bagian presipitasi tadi. Ya Bu, sebentar. Ya, enggak apa-apa, sambil saya tambahkan lagi penjelasannya. Nah, sehingga di bagian yang tadi keruh ya, jadi di bagian yang keruh ya, ini gilirannya siapa ini? Gilirannya Nisa. Oh, mana Nisa? Oke, Nisa. Di bagian yang keruh tadi, itu protein apa Nisa ya? Di bagian yang keruh tadi, hasil presipitasi tadi, itu protein apa Nisa ya? Dimulai 25 derajat. Nah, protein yang soluble, oke betul ya, protein yang soluble ya. Namun karena ditambahkan etanol, nah maka protein yang soluble tadi menjadi terpresipitasi. Oke, ya ini sambil mengingat. Nah, oke di bagian ini Mbak Rate, yang ada bagian yang keruhnya, mungkin berhenti di bagian keruhnya supaya oke tidak apa-apa Nisa, baiknya terkendala ya. Oke, ya. Nah, jadi etanol itu menurut Alfie, etanol itu aman enggak bagi protein? Aman itu maksudnya, apakah menyebabkan denaturasi tidak terhadap protein? Alfie, punya jawaban Alfie? Kalau belum punya, enggak apa-apa Alfie. Bagaimana Alfie? Etanol itu aman enggak bagi protein? Menyebabkan terdenaturasi enggak etanol itu pada protein? Menurut saya Gimana mungkin Alfie? tidak, Bu. Ya? Mungkin tidak. Tidak ya. Oke. Nah, di topik yang kemarin, etanol itu pelarut organik. Kalau ketemu sama protein, proteinnya akan terdenaturasi. Loh, Bu, agak aman gitu ya. Gimana, Bu? Ya, supaya proses presipitasi dengan etanol itu aman, tidak menyebabkan presipitasi itu sendiri, itu kan artinya di situ ada denaturasi protein. Ya, presipitasi itu sendiri menandakan di situ ada denaturasi protein. Berarti kan nggak aman, Bu, proteinnya rusak gitu ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka pada saat menambahkan etanol, nah ini ya, menambahkan etanol pada sampel protein, etanolnya adalah etanol dingin, ya sudah disimpan di kulkas, ya, istilahnya kalau di lab di refrigerator. Etanolnya etanol dingin, bukan etanol yang suhu ruang. Demikian juga dengan sampel serumnya. Sampel serumnya adalah sampel serum dingin, ya, bukan sampel serum yang suhu ruang. Ya, perlu diingat bahwa kalau etanol bercampur dengan air, ya nanti bisa eksperimen di rumah ya, tapi hati-hati. Kalau etanol bercampur dengan air, ya itu ada menghasilkan panas, ya meskipun nggak sampai mendidih ya, menghasilkan panas. Nanti bisa dicoba di rumah. Ini kan anget ya gelasnya. Itu ada suhu yang keluar, ya hangat. Nah, untuk mencegah itu, maka etanolnya harus dingin, sampelnya juga harus dingin. Ya, oke. Supaya untuk prevent denaturation, mencegah denaturasi yang tidak bisa kembali, ya. Oke. Nah, selain dingin, etanolnya dingin, sampelnya dingin, gitu ya. Nah, penambahan etanolnya itu juga bertahap sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung dijerot, gitu ya. Nah, di video ini karena sudah diringkas, tidak kelihatan, gitu ya. Nah, jadi etanolnya ditambahkan sedikit demi
sedikit. Ya, harapannya dengan tujuan bahwa etanol itu merata ya di semua sampel yang ada. Ya, ini adalah untuk memaksimalkan presipitasi water soluble protein tadi. Ya, ditambahkan secara perlahan-lahan. Ya, tidak langsung etanolnya drop gitu ya, tidak. Perlahan-lahan. Nah, itu tips dan triksnya ditambahkan secara perlahan. Ya, tadi tujuannya adalah prevent denaturation. Nah, presipitasi itu sendiri kan denaturasi ya. Oke, nah selanjutnya Mbak Rate, sampai yang terbentuknya pelet Mbak Rate. Nah, ini penambahan etanolnya ya. Oke, terus di mix. Nah, Jadi membentuk dua lapisan Nah, kelihatan putih. antara bagian Ya. atas dan bagian bawah. Dan, Nah, ini presipitasi. didiamkan selama overnight semalam di suhu 4 derajat Celcius. Nah, bagian Sampai yang nanti, ada putih kita ini, yang sentral ada pengendapan ini, namanya adalah presipitat. Ya, disimpan selama overnight. presipitat. Nah, untuk memisahkan Suhu presipitat 4 derajat, tadi, kita masukkan nah, diperlukan sentrifugasi, ya, sentrifugasi. dengan sentrifugasi. Ya, karena protein yang tadi sudah terpresipitasi, ya, itu akan mengendap untuk memudahkan pemisahannya dengan sentrifugasi. Nah, oke, nggak apa-apa Mbak Rati sampai ke bagian akhir dari sentrifugasi. Nah, Oke, dari 15 menit presipitan dan tadi, suhu ruang 25 derajat. nah, tadi terlihat bagian peletnya itu yang disebut dengan presipitat, ya, presipitat ya pakai T. Istilahnya adalah presipitat. Nah, sedangkan organik solvent tadi disebut dengan presipitan, ya, organik atau bahan yang dipakai untuk melakukan presipitasi. Nah, bagian atas yang ditunjuk oleh Mbak Rati itu adalah supernatan. Nah, bagian peletnya yang di bawah itu adalah presipitat, ya, yang tadi protein yang mengendap tadi, gitu ya. Nah, terus kemudian etanolnya di atas ya, karena tidak dipakai, maka etanol itu harus diuapkan, ya, diuapkan, dikering anginkan, diambil dulu, kemudian diuapkan ya, tadi digambar dikering anginkan ya, judulnya tadi, jadi diuapkan. Sampai kapan Bu? Nah, biasanya adalah dengan dicium. Oh, kok Terus dicium? ini terbentuk Ya, diangin-anginkan. Ya, endap ini. ya, Nanti ini sampai yang dianginkan Mbak. endapan kita kering anginkan dulu hingga Nah, ini ya. Sisa-sisa etanol yang masih ada di tub ini hilang. Oke. Bagaimana cara mengetahui kalau Ini etanolnya sedikit sudah proses hilang? kering angin Daniel, kurang lebih 30 menit sampai benar-benar. Daniel, bagaimana cara mengetahui kalau etanolnya sudah betul-betul hilang? Dicium, Bu. Ah iya, tadi saya sudah bilang dicium ya. Daniel Iya, suka Bu, ya. mencium ini. Ya, bagaimana cara mencium yang benar? Cara mencium yang benar di lab ya, mencium bandingnya yang benar di lab gimana? Afif, cara mencium yang benar kalau untuk bandingnya gimana? Dikibas-kibaskan ya, betul, tidak betul, ya betul sekali Afif, terima kasih, dikibas-kibaskan ya. Nah, kalau bau etanolnya sudah nggak kebau gitu ya, tentunya ya nggak boleh yang insomnia ya, harus yang sehat. Nah, kalau sudah tidak kebau berarti etanolnya sudah menguap. Nah, antara etanol, metanol, dan aseton gitu ya, kalau menggunakan pelarut organik itu, mana yang baunya menyengat? Siapa ini? Wanda. Menurut Wanda, mana yang baunya menyengat? Pernah membau? Ketiganya membau ya, bukan mencium. Aseton, metanol, ya. Menurut saya yang aseton Bu, karena Betul. saya pernah membawanya aseton. Iya, jangan sampai pingsan ya membaunya Wanda ya, betul, aseton. Aseton tajam ya, tajam. Nah, sehingga aseton ini keberadaannya di dalam hasil presipitasi tadi mudah sekali tercium ya, karena baunya tajam. Dengan kalau etanol itu baunya tidak begitu tajam. Nah, metanol sedikit tajam. Yang paling tajam adalah aseton, sehingga mudah mengetahui bahwa masih ada aseton atau tidak. Oke,
tadi yang mengendap, proteinnya mengendap, itu protein yang protein yang sekarang kondisi proteinnya itu protein larut atau yang tidak larut ya? Coba sampai ke ini ya, tidak kelihatan terang. Oh ini kelihatan, itu saya geser. Saya geser layar saya. Oke, ini proteinnya kan mengendap ya, mengendap. Terus berarti ini tidak larut. Bagaimana ini selanjutnya? Fenty, menurut Fenty bagaimana Fenty? Dilarutkan, Bu. Karena sebelumnya tidak larut, berarti dilarutkan. Iya, dilarutkan. Yakin bisa larut, Fenty? Bisa, Bu. Iya. Oh, tadi bukannya sudah terdenaturasi, bistis? Tadi proteinnya kan terpresipitasi, itu kan sebenarnya proteinnya terdenaturasi ya, karena ada keberadaan etanol di situ. Itu bukannya protein terdenaturasi, bistis? Iya, Ibu. Yakin bisa larut, ini proteinnya terdenaturasi. Iya, bisa karena tadi sudah dilarutkan. Ya. Jadi denaturasi itu ada yang denaturasi reversible, ada yang irreversible, ya. Ada yang dapat balik, ada yang tidak dapat balik. Kalau yang di contoh video ini, kelompok yang reversible atau irreversible, Poni. Halo, Poni. Iya, Ibu. Iya. Menurut saya yang irreversible, Bu. Ya, yang mana yang ire? Iya, Bu. Ire artinya tidak dapat balik ya, tidak dapat balik itu artinya tidak bisa larut lagi, gitu ire ya. Kalau yang tadi larut tidak? Oh, larut, Bu. Berarti irreversible. Iya, Bu. Jadi pada saat dikasih buffer, ya, mungkin bisa dimasuk tambah videonya dimajukan ke tambahan buffer tadi, Mbak Rati. Nah, pada saat ditambah buffer, kita lihat, kemudian dengan di mix gentle, gitu ya. Nah, larut kembali, gitu ya. Nah, jadi di sini peristiwa yang bisa diceritakan adalah presipitasi protein dengan etanol, ya, di video ini menghasilkan protein terdenaturasi, tetapi reversible, artinya dapat balik. Dapat balik maksudnya adalah bila di situ ditambahkan buffer, ya, lingkungan protein tadi ditambahkan buffer yang sesuai, maka protein yang terdenaturasi tadi bisa kembali larut. Nah, protein yang kembali larut, ya, protein yang kembali larut itu berarti sekarang protein tersebut menjadi fungsional kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah presipitasi yang dapat balik ya, atau reversible ya. Oke. Ya, oke. Bagian yang menarik ya, oke, mungkin yang etanol mungkin cukup ya Mbak Rati ya. Terus untuk yang terkait dengan serum, ini yang menariknya adalah teknik presipitasi ini ya, teknik presipitasi atau pemisahan protein serum. Nah, ini adalah teknik sederhana, tetapi adalah teknik yang banyak dipakai untuk memisahkan antibodi dari imunoglobulin, ya, memisahkan imunoglobulin dari antibodi. Ya, nanti ini adalah nanti bagian dari praktikum imunologi. Sama case-nya adalah presipitasi. Ya, namun presipitasinya menggunakan garam aluminium sulfat. Ya, jadi serum ditambahkan atau dipresipitasi dengan garam aluminium sulfat. Ya, nanti antibodinya akan terpisah dari albumin. Nah, kalau ya nanti tinggal sesuai keperluan yang diperlukan albumin ataukah yang diperlukan antibodi. Nah, itu fungsional atau aplikasi yang banyak dipakai, yang presipitasi contoh ini tadi adalah presipitasi untuk memisahkan antibodi atau untuk mengambil antibodi dari serum. Nah, presipitan yang dipakai adalah presipitan
apa namanya tadi presipitan garam, ya garam jenuh, ya garam jenuh atau amonium sulfat tadi ya. Nah peristiwanya ya, kalau menggunakan garam ada namanya secara spesifik disebut dengan salting out, ya salting out. Ya, bukan salah tingkah ya, namanya salting karena menggunakan garam ya, garam jenuh. Ya, jadi bukan garam biasa, tapi garamnya garam yang jenuh, yaitu garam amonium sulfat. Ya, aplikasinya untuk isolasi antibodi ya, dari serum. Ya, sederhana sekali. Ya, itu aja kita sudah bisa memperoleh antibodi ya di serum. Serum apa? Ya, pada hewan coba bisa, pada sapi bisa, pada manusia juga bisa, gitu ya. Tapi kalau manusia ada ethical clearance-nya ya. Tidak ethical clearance-nya. Ya. Oke, mungkin bagian itu yang saya garis bawahi dari praktikum hari ini. Ya. Bila ada pertanyaan dipersilakan, bila tidak saya kembalikan kepada asisten. Oke, tampaknya belum ada pertanyaan Mbak Rate. Silakan saya kembalikan lagi pada asisten. Oh iya, terima kasih Bu Sri Widyarti atas tambahannya. Jadi sudah paham semua ya adik-adik. Selanjutnya saya akan ini men-share apa itu tugasnya untuk briefing untuk minggu depan. Nah, untuk tugasnya yaitu membuat video praktikum isolasi protein sederhana. Nanti kalian bisa mencari di YouTube, itu sangat banyak sekali dari kakak tingkat kalian untuk inspirasinya ya. Terus kemudian untuk minggu depan itu memahami dasar-dasar uji kuantitatif. Nanti kita ada demonstrasi bagaimana mengukur konsentrasi protein. Kemudian untuk tambahannya ini ada presentasi kelompok materi DNA dan juga kelompok materi protein. Jadi ini kan 3 kelas, kemudian nanti dibagi menjadi masing-masing kelompok itu sekitar 10 mahasiswa. Kemudian nanti dibagi, kalau yang untuk DNA itu ada 2 sampai 3 kelompok. Jadi misalnya kelas A ini ada 40, kemudian masing-masing kelompok ada 10 orang, jadi ada 4 kelompok. Untuk 2 kelompok pertama itu materi DNA, yang presentasinya tanggal 15 Oktober. Kemudian kalau untuk yang kelompok 3 dan 4, itu presentasinya tanggal 22 Oktober. Nah, untuk materi yang dipresentasikan, ini kalian bisa mempresentasikan hasil dari praktikum ini, dari tugas kalian untuk review maupun dari laporan DNA maupun laporan untuk protein nanti yang dikumpulkan pada tanggal 29 Oktober. Dari sini untuk presentasinya kira-kira ada yang tanyakan tidak adik-adik? Ataupun tugasnya untuk minggu depan membuat video praktikum ini. Untuk pengumpulannya seperti biasa diupload di YouTube, kemudian nanti link YouTube-nya dikirim ke Google Form yang sudah disediakan. Sudah jelas ya? Untuk link presensi hari ini, sebentar.
Silakan mengisi link presensi. Selanjutnya post test kira-kira 15 menit, berarti sampai jam 10.50 ya.